apa kabarnya? Saya berharap adik-adik semua sehat, sukacita, dan semangat selalu. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita akan mulai ibadah minggu ini. Dimana seperti biasa kita masih dengan ibadah online, tapi kita tetap semangat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali lagi kami beribadah Tuhan di hari Minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun juga. Namun Tuhan, selalu penyertaan Tuhan ada dalam diri kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami hanya bisa terus berharap, berdoa kepadamu, biarlah pandemi ini Tuhan cepat berlalu, dan kami bisa kembali lagi beribadah di rumah Tuhan, di gereja, tepat pada waktu Tuhan yang akan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini dengan sukacita, kami melompat, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi dikasih Tuhan, kita akan memuji, bersorak-sorai, menyanyikan nama Tuhan, dan kita nyanyikan lagu Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Sambil kita tepuk tangan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, kita masih mau nyanyi lagi lagu. Ketika kita jalan bersama Tuhan Yesus, maka kita akan ada sukacita, ada berkat yang dari Tuhan. Jadi kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus itu bukan hanya dengan pas kita sukacita doang, tapi dalam duka, dalam suka, dalam senang, dalam sedih, kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Jadi kita naikkan pujian ini sambil kita jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama naikkan pujian terlebih dahulu. Kita mau katakan, dengar dia panggil nama saya. Kita mau Tuhan memanggil nama kita dan kita mendengarkannya. Ya Yesus, naikkan pujian ini dengan suara kita. Katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang siap Tuhan untuk Engkau panggil nama kami masing-masing, di mana kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya hidup kami semakin diperbaharui, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari selama ini. Tuhan Yesus, tolong juga untuk Cici atau Koko sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, pakai lidah bibir hamba-Mu itu untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah online. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang satu keluarga. Ada seorang laki-laki yang bernama Elkanah, dan dia punya istri yang bernama Hana. Tapi Hana ini tidak punya anak, dan karena itu dia sering dihina. Jadi Hana ini merasa sangat sedih sekali. Lalu suatu hari ketika mereka harus mempersembahkan kurban ke bait suci, kemudian Hana berdoa di sana. Dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan aku untuk punya anak, nanti aku akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan seumur hidupnya. Lalu karena saking sedihnya, maka dia sampai berdoa mungkin dengan menangis dan tidak bersuara. Di bait suci itu ada seorang imam, namanya Imam Eli. Kemudian Imam Eli menghampiri Ibu Hana. Imam Eli berpikir Ibu Hana ini sedang mabuk. Jadi dia hampiri lalu dia tanya, berapa lama lagi kamu akan mabuk? Tapi Ibu Hana bilang, aku tidak mabuk, tapi karena aku merasa sangat sedih, maka aku berdoa kepada Tuhan. Lalu Imam Eli bilang, oh kalau begitu, baiklah, Tuhan akan mengabulkan doamu. Dan kalian tahu, 1 tahun kemudian Ibu Hana punya anak. Lalu anak ini diberi nama Samuel. Nah, selama Samuel hidup dengan Ibu Hana dan Samuel tidak pergi ke bait suci. Karena Ibu Hana sudah berjanji, nanti Samuel ini kalau sudah lebih besar, dia akan tinggal di rumah Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi, selama beberapa tahun, Samuel tinggal bersama dengan Ibu Hana. Tapi setelah beberapa tahun itu, apakah Ibu Hana lupa pada janjinya? Tidak, tentu saja. Ibu Hana ingat kalau dia berjanji, dia akan membawa Samuel ke rumah Tuhan. Lalu Samuel akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Dan Ibu Hana menepati janjinya. Ketika Samuel sudah mulai cukup besar, kemudian Ibu Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi Samuel ini tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dia melayani Tuhan sebagai nabi Tuhan. Bahkan ketika Samuel sudah sedikit lebih besar, Tuhan berbicara dan memanggil dia. Waktu Bapak Eli sedang tidur, kemudian Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Tadinya Samuel berpikir kalau Bapak Eli yang memanggil dia. Dia cepat-cepat lari menghampiri Bapak Eli. Tapi ternyata bukan Bapak Eli yang memanggil dia. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan Bapak Eli pun akhirnya tahu, wah ternyata Tuhan yang memanggil. Jadi ketika yang ketiga kalinya Bapak Eli menyuruh Samuel untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kemudian Samuel pun mengikuti apa yang Bapak Eli katakan. Dan akhirnya
Tuhan berbicara terus kepada Samuel sampai ketika Samuel besar dan tua. Nah, kita semua anak-anak Tuhan juga dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi Cici, saya kan tidak tinggal di gereja. Ketika kita melayani Tuhan, kita bisa melayani dimanapun. Dan ketika mama papa kalian membawa kalian ke sekolah minggu, itu seperti Ibu Hana yang membawa Samuel ke rumah Tuhan. Lalu apa yang harus saya lakukan, Cici? Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mungkin saat ini, di waktu kalian masih kecil, ketika kalian datang ke sekolah minggu, kalian bisa bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalian bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu, nanti ketika kalian mulai besar, kalian mulai bisa juga melakukan hal-hal lain di sekolah minggu. Atau pelayanan pun tidak hanya di sekolah minggu, tapi bisa dari banyak hal. Seperti misalnya ketika di rumah, kalian membantu orang tua kalian melakukan hal-hal lain di rumah. Itu pun juga termasuk pelayanan kepada Tuhan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gampang ya? Nah, nanti di rumah kalian coba hafalkan sendiri ya. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh mendengar cerita tentang Samuel. Kami berdoa agar Tuhan juga yang boleh terus menolong kami untuk melayani orang-orang di sekitar kami, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan membuat prakarya sekolah minggu. Pertama-tama siapin kertas, pensil, dan juga pensil warna. Terus habis itu kita sekarang akan menggambar. Nih, sekarang kita akan membuat pohon seperti ini. Lalu batangnya. Nah, terus di sini dikasih buah, jumlah buahnya itu sesuai dengan anggota keluarga kalian. Misalnya kayak Cici ada 4 orang, berarti Cici bikin 4 buah. Nih, sepertinya. Nah, buah-buahannya ini nih nanti diisi sama nama anggota keluarga kalian. Nih, Papa, Mama, Valen, Charles. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai pohonnya. Cici akan mengambil warna hijau. Warnanya terserah ya, sesuai sama keinginan kalian aja. Nih. Nah, ini kalau sudah selesai, sekarang di bawah pohon ini kalian tulis, aku mau melayani Tuhan bersama keluargaku. Nah,
lalu diarsir lagi deh. Nah, sudah.